Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalam semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sedang mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Andrew Chan. Ya, kita baca ya, Andrew Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter. Karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan. Rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu. Terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu. Afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. Ya, don't make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain. Dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran, teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman dari serangan-serangan buzzer seperti itu. Cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sampai chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras nih, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya. Keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi adalah sangat menarik ya, cukup menarik teman-teman ya. Dan di sana ada diceritakan tadi tentang Bang Ferry Irwandi. Dia mengatakan bahwa di balik demo yang terjadi cukup parah di
beberapa waktu yang lalu adalah dia menemukan beberapa akun-akun palsu yang menjadi dalangnya di sana. Nah, dia mengatakan bahwa itu bukan PNS, bukan mahasiswa, bukan guru dan lain-lain, teman-teman. Dia menemukan beberapa akun-akun yang ada di media sosialnya, teman-teman. Nah, tentu kita juga sangat mendukung dan memberikan semangat dan mendorong kepada Bang Ferry. Semoga beliau adalah tetap semangat untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di media sosial ini, teman-teman ya. Dan dia juga menyampaikan, teman-teman, bahwa dirinya pun tidak pernah gentar dan tidak takut ya kepada siapapun yang sudah melaporkan dia kepada Metro Jaya. Dia selalu semangat dan dia pun berani untuk menghadapi siapapun. Ya, teman-teman, untuk itu kita coba dulu menanggapi atau membacakan. Ada beberapa teman-teman kita yang memberikan komentar yang ada di dalam kolom video ini, teman-teman. Kita langsung saja. Semangat terus Bang Ferry. Anda adalah pemuda yang dibutuhkan di negeri ini. Nah, teman-teman, kita mendoakan Bang Ferry supaya dia menjadi perwakilan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat untuk menyuarakan keadilan di sana, teman-teman. Dan tentunya dia juga membongkar segala kebohongan-kebohongan dan kebusukan-kebusukan yang dilakukan selama ini oleh orang-orang tertentu, teman-teman. Nah, intinya Prabowo harus bersihkan koruptor-koruptor dan juga King Solo yang termulnya. Ayo Nanda Ferry, ungkap terus kebusukan perusak negeri ini, sehat selalu dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin. Oke. Ya. Maju terus, jadilah petarung sejati demi bangsa ini. Doa kami menyertaimu. Oke, amin. Ya, semoga Pak Ferry menjadi sehat dan diberikan hikmat untuk terus berjuang melawan orang-orang yang jahat di bangsa kita ini. Ya. Ungkap terus Bang Ferry dan adili Jokowi, pembuat rusak bangsa Indonesia ini. Ya. Terima kasih Bang Ferry pencerahannya agar rakyat yang masih jujur ini tetap istiqomah di dalam real kebenaran. Jos Mas Ferry, sehat-sehat, hati-hati untuk waspada. Nah, semoga selalu melindungi orang-orang yang berbuat benar dan melawan kezoliman. Amin. Ya. Terus berjuang untuk kebaikan NKRI, keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mantap Mas Ferry, Anda memang cerdas, membela rakyat dengan cara langsung, baik lewat media sosial, dan rakyat berusaha tidak kayak Salsa yang cuma bikin gaduh di negara. Indonesia, ayo bangkit bersatu berjuang, tegakkan kejujuran, keilmuan, kebenaran, keadilan, kemanusiaan, rasa malu dan kedaulatan rakyat Indonesia. Kalau PKI sudah lengserkan malah nggak mau, ingin berkuasa terus, padahal negara makin carut marut, rakyat hidup kesusahan. Ya, sudah jelas yang membuat akun hasutan adalah para buzzer yang dibayar untuk mengalihkan isu kasus Jokowi dan keluarga di mana tujuan dari mereka mengadu domba masyarakat pendemo dengan aparat. Semua tahu institusi mana di bawah kekuasaan Jokowi. Jelas kalau TNI tidak mungkin. TNI patuh dengan aturan dan garda pertahanan negara bukan alat yang gampang diadu domba dengan rakyat. TNI sangat mengayomi dan nekat dan dekat dengan masyarakat atau rakyat. Siapa lagi dalangnya kalau bukan pohon dan buahnya serta antek penegak hukumnya. Oke. Jokowi gak terima kalau TL dan HK dibebaskan. Prabowo kemudian kenapa bubarkan saja DPRD dan DPR bisa pecat Wapres yang tidak sesuai konstitusi, tidak lulus SMA atau yang sederajat dan merubah konstitusi untuk batasan umur. Pemerintah sepanjang sejarah NKRI Soeharto dengan Orde Barunya yang Osling
stabilitas keamanan ekonomi terjamin, rakyat bahwa bisa tenang, petani dan lain-lain. Ya, kerasukan kekuasaan membuat manusia buta mata, buta hati demi mempertahankan kekuasaan untuk anaknya yang kurang wawasan. Nah, paham ya teman-teman apa yang disampaikan itu? Siapa yang disindirnya itu kita udah pasti tahu ya. Oke teman-teman, logikanya di mana kalau menjatuhkan pemerintahannya sendiri, ya, isu politik yang mengada-ngada, ya. Terus ungkap kebenaran, kejujuran yang semakin langka di negeri ini. Oke, Bang Ferry biar gak terus merajalela manusia-manusia yang merusak moral dan akhlak di bangsa kita ini. Semangat, ya. Darurat militer yang dimaksud apa? Di luar kendali pemerintah yang sah. Apa tujuan makarnya? Oke, Bapak Prabowo Subianto, ayo jangan kalah cepat demi keselamatan orang banyak. Semoga Bapak di dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Oke, kalau kayak gini setiap hari kupastikan. Oke, gerakan Ferry inilah yang ditakuti Gusti Ayu Dewi, ya, yang menghancurkan reputasi Ferry dengan framing DFK. Terus berjuang Bang Ferry, rakyat butuh Anda, bukan buzzer gustu, ya, Ayu Dewi. Kami tidak termakan fitnah terhadap DFK dari buzzer Mulyono. Oke. Buzzer berbahaya bagi masa depan bangsa dengan negara. Buzzer mereduksi simpatisan parpol. Oke. Jarang banget aku bisa jalan-jalan, nggak sia-sia aku berjam-jam nonton videonya. Ya, oke teman-teman, semangat Bang Ferry, semoga Tuhan selalu melindungimu. Oke, semoga Prabowo mendengarkan suara rakyatnya, semoga Prabowo jangan deblek. Oke, ya teman-teman, ini hanya sebagian dari komentar yang ada di dalam video ini yang saya sampaikan, bahwa artinya teman-teman di sini begitu semangat dan antusias untuk menyampaikan mereka memiliki pandangan-pandangan masing-masing, dan mereka berpendapat dan mereka semangat untuk memberikan komentar mereka di dalam video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, supaya jangan ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan ditonton videonya dan di share juga teman-teman ya. Dan supaya video selanjutnya kita bisa ikutin terus dan sampai kita tahu bahwa kasus-kasus ini siapa sebenarnya yang menjadi dalangnya. Nah teman-teman, kita doakan Bang Ferry semoga dia bisa sehat selalu dan mengungkap terus kebenaran-kebenaran yang menjadi pokok masalah, akar masalah di dalam kasus-kasus yang sudah terjadi ini teman-teman ya. Oke, itu aja dulu teman-teman. Salam NKRI harga mati. Sampai ketemu di video selanjutnya.